Bapak Ibu, ada santri gaib. Tenanan kuwi baju abang. Kuwi santri gaib kuwi Masya Allah hadir. Barakallah, Masya Allah. Iya, santri gaib. Ini baju merah. Illa billahil adil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriddati wa syiri sarifi sal asma'i syifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nanti gedirin ke tanah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sirrullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, Hafalullah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah. Astaghfirullah. Allahu Akbar. Allah. Astaghfirullah. Allahu Akbar. Allah. Astaghfirullah. Matirah. Allah, matirah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, matirah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Barakallah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Allah. Putaran di sini. Siapa angku dulu? Kasihan. Ya Allah. Udah apa-apa sini dulu. Allah Akbar. Matirah. Sudah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Akhirnya masuk. Kalau panjenengan sudah siap dianggap gila seperti saya, atau sudah siap dianggap penipu seperti saya, enggak apa-apa kalau mau cerita. Tetapi harus siap mentalnya, siap dibully, siap dicaci. Makanya ngopinya jangan terlalu manis, agak pahit sedikit, biar mengerti pahitnya kehidupan ya. Jangan manis-manis terus, kaget nanti dapat yang pahit. Kopi Bidara khas Padepokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang apa yang sudah viral dalam kesempatan ini, yaitu Samsudin, seorang pesulap atau seorang dukun atau seorang apa, kita tidak jelas sebenarnya. Namun ketika kita lihat kualitas ketika bagaimana beliau berbicara, maka kita akan menyampaikan dalam kesempatan ini, mereka atau dalam hal ini kelompoknya Samsudin ini berbicara tentang hukum, kemudian berbicara tentang hikmah atau fadilah, dan berbicara tentang sejarah. Ini semuanya tentang agama, padahal dia sudah melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak sepatutnya dia lakukan. Karena apa? Karena ini dalam rangka menjaga nama baik dan muruah agama Islam kita. Baik, kalau misalkan si Marcel atau si pesulap merah sudah membongkar bagaimana trik dan kedok seorang dukun, kami tidak akan berbicara tentang itu karena kami bukan ahlinya. Karena bagaimanapun semua pernyataan itu akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan berbicara tentang, mengomentari tentang 3 hal tersebut yang sudah dikatakan, disampaikan oleh si Samsudin. Samsudin membuka kajian, ngaji bareng, begitu. Jadi kalau misalkan Anda mau mendukuni, Anda sebagai paranormal, silakan paranormal. Ketika Anda bisa paranormal dan Anda punya ilmu, alim, berbicara tentang agama, silakan dua-duanya. Akan tetapi ketika dukun dengan orang alim ini bertentangan sebenarnya, tidak mungkin dua-duanya dijalankan. Baik, langsung saja. Apa yang disampaikan oleh Samsudin? Yang pertama, dia berbicara tentang hukum, sebagaimana dalam video ini. Wajib hukumnya untuk kita lakukan. Tidak boleh memandang ras, suku, agama, dan negara. Kalau menolong sesama manusia itu hukumnya sangat-sangat wajib. Bila kita mampu, kita membantu dengan tangan kita, dengan harta kita. Bila tidak mampu, kita membantu dengan Tuhan. Orang yang paham tentang unsur-unsur atau konsep-konsep syariah, yaitu hukum-hukum Islam yang ada 5, yaitu mereka tidak akan pernah menyampaikan sangat wajib. Tidak ada hukum sangat wajib, atau syiddatul wajib, atau muakkadnya wajib, enggak ada. Tapi yang ada biasanya sunnah, ya sunnah muakkad. Kemudian kalau makruh, makruh tanzih. Secara fikih kita kenal sebagaimana kita dengar dari tadi. Tapi kalau misalkan sangat wajib atau wajib, sangat teramat wajib, itu enggak ada di dalam Islam. Yang ada di dalam Islam akan ada cuman ya kalau wajib ya sudah wajib saja, selesai. Tidak bisa ditawar, tidak ada kata-kata sangat-sangat wajib, sehingga mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda, dan atau mempunyai janji pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda, sangat wajib. Jadi 3 kali pahalanya. Tidak seperti itu. Ini salah satunya. Hukum Islam kita ketahui wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Ini saja.
Jadi kalaupun ada makruh yang sangat dimakruhkan, yaitu makruh tanzih, mendekati kepada keharaman. Ketika sunnah yang sangat ditekankan, yaitu sunnah muakkad dan lain sebagainya. Maka saya sampaikan pada kesempatan ini, Anda berbicara tentang hukum, tapi Anda tidak paham tentang apa itu hukum. Jadi tidak ada hukum sangat-sangat wajib. Ini yang pertama. Kemudian Samsudin ini berbicara tentang hikmah atau fadilah. Bagaimana beliau mengutip tentang sedekah di dalam video berikut ini. Dan ketika subuh, menjelang subuh, itu bersedekah sesuai dengan waktu atau ngetam kelahirannya. Sedekah ialah amalan tahiriahnya. Karena orang yang bersedekah itu sama seperti halnya orang yang menanam. Ketika orang menanam, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat, bahkan bisa 1000 kali lipat dari apa yang ia tanam. Kita lihat bagaimana seorang petani menanam satu biji padi saja, insya Allah ketika dia ikhlas menanamkan ke dalam tanah, maka akan muncul 100 bahkan 1000 padi yang akan tumbuh. Itu halnya sholawat, itu halnya sedekah. Satu kali kita bersedekah, maka insya Allah ini janji Allah, ketika kita bersedekah 1000 saja, insya Allah akan kembali 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Setelah saya simak dan dengarkan pernyataannya bahwa dia mengatakan ketika dia bersedekah, kurang lebihnya begini ya, maka dia akan dibalas 100 bahkan 1000 kali lipat. 1000 akan dibalas 100 kali lipat. Katanya seperti itu. Dan ini disampaikan, yang menyampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir tidak pernah menemukan semacam itu. Yang ada di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalakum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ini yang ada di dalam surat Al-Baqarah, yaitu sebagaimana orang yang menafkahkan, menginfakkan, mensedekahkan harta-hartanya fi sabilillah, di dalam sabilillah. Maksudnya sabilillah ditafsiri di sini oleh beberapa mufassir, yaitu ketaatan. Jadi niat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diumpamakan sebagaimana habbatin, satu biji atau satu bibit, yang mana satu bibit ini bisa menumbuhkan 7 bulir. 7 bulir ini bisa menjadikan 700 atau 100 buah. Jadi satu bibit menjadi 700 buah, 700 bunga, 700 hasil. Jadi satu kali menjadi 700 kali lipat. Ini yang ada di dalam Al-Quran dalam persoalan sedekah, sebagaimana kita dengarkan di dalam Al-Quran, sebagaimana kita dengarkan di dalam surat Al-Baqarah tadi. Maka saya sampaikan sekali lagi, dasarnya Samsudin ini berbicara kata Allah yang mana, surat mana, ayat berapa. Maka sekali lagi ini tidak ada dasarnya. Maka sekali lagi ini harus dihentikan dan jangan pernah berbicara lagi. Dan ini juga sebenarnya sudah tidak terlalu penting sih. Karena apa? Karena sudah banyak sudah membongkar dan kedok-kedok sebagaimana dan semacam beliau-beliau ini. Maka saya sampaikan sekali lagi di dalam ayat tersebut, saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalakum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Mi'atu habbah. Jadi 100 biji dari 7 bulir tersebut. 100 buah maksud saya. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan Samsudin mengatakan, "Oh enggak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu kesempatan, man anfaqa nafaqatan fi sabilillah tudha'ifu bi 700 dha'f." Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala 700 kali lipat dari apa yang diinfakkan, disedekahkan atas dasar fisabilillah. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang dikatakan si Udin ini tidak ada dasarnya. Sekali lagi tidak ada dasarnya. Baik, yang terakhir, apa yang disampaikan si Udin? Dia sempat bercerita kurang lebih, wallahu alam, apakah saya terlalu bodoh atau saya tidak pernah mendengar atau saya malas untuk membaca sehingga saya tidak pernah menemukan bagaimana jin ifrit itu mempunyai raja namanya Dajjal. Ini bukankah tidak kebalik?
Coba kita lihat dalam video ini. Namun di sini ada salah satu copyright yang tidak bisa mungkin kita tampilkan secara detail. Saya rubah sedikit lagi. Dari hasil mediasi yang kita lakukan, yang pertama dari bangsa Jilifrit itu memberitahukan kalau masalah benarnya itu hak Allah. Jadi kita hanya menimbang-nimbang, bila itu benar maka diambil, apabila itu salah silakan. Dari komunikasi yang dari bangsa Jilifrit itu kita mendapatkan informasi bahwa sebenarnya yang ikut membantu tersebarnya virus corona itu ialah dari bangsa Jilifrit. Sini dari punya raja Dajjal. Nah, dalam video tersebut kita mendengarkan secara gamblang bahwasanya dia katanya berbicara, berkomunikasi, bermediasi dengan jin ifrit soal corona ini pada waktu yang lalu. Jadi ya sudahlah, itu hak mereka. Dia mau beneran bertemu dengan jin ifrit, mau meeting dengan jin ifrit, mau musyawarah atau mau dugem sama jin ifrit, silakan. Itu hak dia dan kita tidak akan pernah tahu dia bohong atau benar, Allah alam. Akan tetapi ketika sudah membawa sejarah-sejarah keislaman yang mana ini tidak ada dasarnya, ini sama saja dengan ngarang dan ini sama saja dengan melakukan